KPI ini ngapain ya ngatur-ngatur konten kreator. Nah, kita aja justru akan bertanya, teman-teman dapat draftnya dari mana itu? KPI mau ngatur konten kreator gitu. Karena terus terang ya itu tadi Mas, karena kan memang masih digodok, terakhir itu posisinya adalah di balik. Diserangnya adalah KPI ini kerjanya sensor terus gitu ya. Nah, sebetulnya ranah kami tidak kepada melakukan pensensoran, tapi kami melakukan pengawasan terhadap program siaran dan konten siaran yang sudah tayang di lembaga penyiaran frekuensi publik, yaitu televisi dan radio. Kita berharapnya orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Ini biasanya kebalik Mas, masih ada anak-anak yang nemenin ibunya nonton sinetron. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia penyiaran di Indonesia, bahkan dunia. Penyebaran informasi tidak lagi hanya lewat televisi maupun radio, tetapi juga internet. Perkembangan new media tentu memberi banyak keuntungan buat masyarakat. Namun sayang tidak dibarengi dengan regulasi yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hoax dan konten-konten negatif merajalela. Bagaimana wacana revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran bisa relevan dengan tantangan penyiaran di zaman modern? Apalagi draft RUU penyiaran mendapat penolakan karena dinilai cacat secara prosedur dan substansi. Akurat Talk sudah kedatangan tamu istimewa untuk membahas isu penyiaran yang sangat dinamis. Beliau adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat, Mbak Evri Rizky Monarsi. Selamat siang Mbak Evri. Terima kasih Mas sudah Aldi. hadir di studio Akurat.co. Selamat siang. Terima kasih tengah-tengah kesibukan, pasti lagi sibuk-sibuknya. Saya menyapa pemirsanya Akurat.co. Siap, kawan apa Akurat ini? namanya. Kawan Akurat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Mas Aldi sehat selalu. Sehat Mbak, sama-sama Mbak. Terima kasih sudah menyediakan waktu di studio Akurat.co yang sederhana ini. Kita mau membahas soal KPI nih Mbak ya. KPI, Undang-Undang Penyiaran, juga masa depan dunia penyiaran di Indonesia terutama ya. Kita mau bahas yang pertama tentang KPI-nya dulu nih, Mbak Evri. Harus diakui kan KPI ini, Komisi Penyiaran Indonesia ini kan bukan lembaga negara yang sepopuler lembaga-lembaga lainnya. Nggak famous ya? Kurang famous ya. Nggak dibilang nggak juga famous juga sih sebenarnya. Sebut saja DPR, KPU, KPK, TNI, itu kan lembaga-lembaga negara yang selalu ada di puncak popularitas. Sangat sedikit masyarakat mengetahui tentang eksistensinya KPI. Nah, boleh jelaskan secara umum tentang KPI ini, Mbak Evri, agar kawan Akurat di rumah juga bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang lembaga ini sebelum kita membahas lebih jauh. Karena penyiaran dan pers adalah pilar keempat bangsa ya sebetulnya. Betul. Nah, Mas Aldi, sebetulnya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap konten siaran dan program siaran yang sudah tayang ya sesuai dengan Undang-Undang 32 adalah di frekuensi publik. Yang sudah tayang. Sudah tayang. Jadi kami mengawasi program siaran dan konten siaran di televisi dan radio. Nah, kalau selama ini mungkin ada salah kaprah nih kan, biasanya diserangnya adalah KPI ini kerjanya sensor terus gitu ya. Nah, sebetulnya ranah kami tidak kepada melakukan pensensoran, tapi kami melakukan pengawasan terhadap program siaran dan konten siaran yang sudah tayang di lembaga penyiaran frekuensi publik, yaitu televisi dan radio. Berarti kan yang ada di bawah lembaga penyiaran resmi. Betul. Artinya kan memang untuk saat ini karena revisi Undang-Undang 32 yang tadi Mas mau bahas yang kita akan bahas hari ini memang belum terjadi, memang ranahnya masih kepada lembaga penyiaran di frekuensi publik, televisi dan radio. Berarti yang diawasi itu program-program yang ada di televisi dan radio ya? Ya, program-program yang ada di televisi dan radio. Dan bisa memberikan sanksi juga kalau itu melanggar. Kalau memang ada pelanggaran terhadap P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi itu ada aturan Mas di KPI namanya yang tadi P3SPS tadi. Nah, teman-teman lembaga penyiaran kami harapkan bisa mematuhi aturan-aturan tersebut gitu loh. Nah, kalau misalnya dirasa ada hal yang misalnya Mas nonton nih ya, televisi atau misalnya mendengarkan radio di jam A hari A gitu ya. Mbak Evri nih, ternyata nih si TV A mempertontonkan misalnya kekerasan. Nah, itu Mas bisa adukan ke kami. Nah, itu kami juga akan
akan melakukan pengawasan. Kemudian jika dirasa memang melanggar P3SPS, ya didapati melanggar P3SPS, maka kami bisa memberikan teguran. Nah, itu pun nggak langsung. Jadi misalnya selama ini kan ada salah kaprah nih. KPI bisa misalnya memberhentikan program nggak sih? Bisa. Tapi ada jenjangnya. Jadi yang pertama kan diberikan teguran pertama. Kemudian diberikan teguran kedua, baru kemudian pengurangan durasi, baru kemudian sesuai dengan undang-undang ya bisa kemudian menghentikan. Tapi itu pun seperti yang tadi, kalau misalnya derajat kesalahannya di P3SPS memang misalnya ya, oh dia hanya melanggar misalnya di pasal A atau pasal B dan lain sebagainya, kami pun masih memberikan ruang klarifikasi pada teman-teman lembaga penyiaran. Bila memang dirasa tidak terlalu melanggar ya, meskipun ada aduan gitu ya, ditemui misalnya derajat pelanggarannya misalnya belum terlalu berat, kami kemudian memberikan pembinaan gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong tuh. Kemarin ada sempat salah kaprah Mas, KPI katanya bisa menegur perorangan. Nah, kami tidak memberikan pengawasan misalnya terhadap presenternya, hostnya gitu ya. Tapi kami memberikan pengawasan terhadap program. Programnya. Misalnya nih, Mas Aldi punya program, kemudian Mas jadi hostnya. Nah, di host tersebut Mas mengeluarkan kalimat kasar misalnya, kasar Anda. Nah, yang kayak gitu tuh bukan Mas Aldinya yang akan kemudian kami berikan teguran, tapi program yang Mas Aldi pegang gitu. Berarti itu tegurannya ke lembaga penyiarannya itu ya? Lembaga penyiaran. Nah, gitu. Pernah ada contoh kasus nggak, tanpa menyebut nama program mungkin ya Mbak ya? Apa sih paling berat pelanggaran yang pernah ditangani oleh KPI dan sanksinya seperti apa? Sebetulnya memang banyak ya. Nah, memang di rentang waktu Januari sampai November ini Mas, kebanyakan memang yang terkait dengan jurnalistik. Nah, jurnalistik mungkin kan ini kan sekarang ini kan tahun pemilu ya, gitu ya, tahun pemilu gitu. Jadi banyak kemudian program-program jurnalistik gitu ya, yang dirasa tidak sesuai, tidak berimbang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ketika ada aduan, kemudian kami juga akan melakukan pemantauan dulu nih, dicek dulu. Ada juga yang kemudian derajat kesalahan misalnya yang terbesar adalah tayangan rokok di jam anak misalnya, atau misalnya mempertontonkan kekerasan. Atau misalnya mempertontonkan kengerian-kengerian. Saya katakan misalnya ada tawuran ya, ada tawuran, kemudian ada pemukulan di kepala gitu ya. Saya rasa tidak hanya KPI ya, itu pun di teman-teman jurnalis atau misalnya tim peliputan pun kan ada kode etik jurnalistik ya. Kemudian juga, iya difilter dulu kan nggak boleh gitu. Apalagi yang sudah tayang. Nah itu biasanya derajat-derajat kesalahan yang kami biasanya berikan teguran. P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Yang tentunya itu mengacu kepada undang-undang pers, kode etik pemberitaan gitu ya, kode etik jurnalistik gitu. Betul. Karena kan P3SPS itu juga memang sesuai dengan amanat undang-undang juga bahwa memang segala sesuatu yang terkait dengan konten siaran akan diatur di aturan KPI gitu. Oke. Misi pertama KPI itu kan mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan, pengembangan isi siaran. Kalau kita baca di website resminya KPI. Sementara lembaga penyiaran itu sendiri, televisi dan radio kini sudah mengalami disrupsi kan, besar-besaran tuh Mbak. Oleh internet, media sosial. Nah ini bagaimana KPI beradaptasi dengan perkembangan ini? Kita melihat begitu banyak, ya gini aja sih Mbak, kalau kita baca data Litbang Kompas yang terbaru, orang-orang sudah mulai beralih, media online aja udah mulai nggak laku nih. Ditinggal 50, hampir separuh pembacanya yang tadinya misalnya berapa jadi 50%-nya kabur ke media sosial. Sekarang orang-orang juga tidak lagi, mungkin ya kebanyakan rentang usia tertentu, tidak lagi menonton televisi, tapi sudah masuk ke media sosial kayak YouTube segala macam, platform-platform besar. Itu bagaimana KPI bisa beradaptasi? Dan bagaimana ranah pengawasannya? Apakah KPI juga bisa melakukan penindakan atau tegurannya kepada program-program atau siaran-siaran yang melanggar P3SPS tadi. Nah, digitalisasi kan memang sebuah keniscayaan ya Mas ya, nggak bisa kita hindarin lah, nah gitu ya. Nah maka kenapa kemudian dibutuhkan dorongan terhadap revisi Undang-Undang 32 ini? Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, memang ranah kami pengawasannya itu belum kepada platform digital sayangnya. Karena memang di undang-undangnya KPI itu melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di frekuensi publik tadi, gitu loh. Nah, kemudian bagaimana KPI bisa beradaptasi dan lain sebagainya? Justru kita mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk lebih adaptif dan inovatif lagi, Mas. Gitu. Kami berharap dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini dimasukkan juga equal playing field. Artinya ini kan ada gap nih, ada ketidakadilan nih
di antara teman-teman lembaga penyiaran yang sudah sangat diawasi oleh KPI misalnya. Kemudian teman-teman lembaga penyiaran seperti tadi saya sudah sampaikan, tim peliputannya misalnya kan ada kode etik jurnalistik dan sebagainya. Tapi platform-platform digital ini belum ada yang bisa mengawasi gitu. Belum ada kemudian misalnya peraturannya gitu ya yang bisa menjaga gitu. Jadi memang kami sangat mendorong dan sebenarnya kemarin alhamdulillah sih inisiatif DPR kan Mas sebetulnya revisi undang-undang penyiaran. Iya, betul gitu. Tapi hanya saja memang mungkin masih tertunda. Tapi tentu kami tidak menyerah. Nah, dengan berbagai macam platform yang kita miliki, program-program yang kita miliki, misalnya salah satunya program yang saya PIC-kan adalah Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Di situ kita mengencourage masyarakat untuk kembali mau nonton TV dan dengerin radio, Mas. Gitu. Kenapa harus ada gerakan seperti itu, Mbak? Kenapa TV dan radio harus tetap kita pantengin? Mau bagaimanapun televisi dan radio masih menjadi lembaga verifikator. Karena ada berbagai macam aturan kan. Gitu. Mereka nggak bisa sembarangan, Mas. Mengikuti kode etik, mengikuti P3SPS tadi. Betul, ada yang harus dijaga, keberimbangan ya. Kemudian kalau misalnya melakukan wawancara pun harus cover both side, nggak bisa main asal comot-comot, misalnya seperti itu gitu ya. Sementara untuk di platform-platform digital atau misalnya media-media baru, perkataan Mas saja misalnya bisa dipetik sedikit, kemudian dimasukkan misalnya FYP misalnya, diputar-putar misalnya, itu akan menjadi informasi yang dianggap orang benar, legit. Informasi yang diulang-ulang menjadi informasi yang seperti benar. Kan demikian gitu. Nah, maka kemudian yaitu tadi, dari setiap apa yang kita miliki program, kita selalu mengencourage masyarakat. Media, verifikator, untuk saat ini berdasarkan survei juga dari Kominfo dulu ya, sekarang Komdigi, bahwa memang televisi dan radio mesti menjadi lembaga penyiaran yang verifikator lah. Masyarakat masih percaya nih gitu si TV dan radio masih percaya gitu. Itu hasil survei ya. Kalau misalnya Mas juga tadi ada hasil survei Kompas untuk Gen Z dan milenial tidak mau menonton. Yang mulai lari. Nah, maka kemudian kami mengingatkan sama teman-teman milenial, kalian boleh mengeksplorasi informasi. Ya kan? Karena sekarang akses informasi bisa didapat dari mana saja. Tapi ketika misalnya mendapatkan informasi, harus dipilih dan dipilah. Salah satunya untuk memverifikasi adalah teman-teman bisa lihat nih di televisi atau dengerin radio. Gitu. Berarti semangatnya merevisi undang-undang, walaupun itu usulan DPR ya, semangat merevisi undang-undang penyiaran itu apakah nanti akan membawa KPI sebagai lembaga yang akan masuk ke ranah itu? Program-program digital yang di luar lembaga penyiaran. Pada saat undang-undang ini direvisi, kami memang diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi. Nah, yang pertama tentu saja kami memberikan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan kami, ya Mas ya, gitu. Karena KPI tidak hanya ada di pusat saja, tapi ada juga di daerah, KPID. Jadi teman-teman KPID ini yang melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyiaran lokal. Nah, sekarang Mas bayangkan misalnya, ada saudara Mas di Sumatera Utara misalnya, gitu ya. Itu yang mengawasi adalah teman-teman KPID Sumatera Utara. Nah, untuk saat ini belum hierarki tegak lurus dengan KPI pusat, gitu. Jadi berbeda seperti KPU misalnya ya. Itu sesuai undang-undang lama ini ya? Iya, betul. Nah, penguatan-penguatan terhadap kelembagaan ini dibutuhkan biar apa? Biar nanti pengawasan terhadap penyiarannya juga semakin rigid gitu. Untuk sementara waktu memang belum. Nah, kemudian pun ketika misalnya digitalisasi ini tidak di ranah KPI pun, kami tetap mengharapkan pemerintah hadir di situ, Mas. Sekarang bayangin deh, di media-media baru misalnya, let's say katakanlah podcast nih ya, ada podcast di YouTube gitu, itu bisa sangat dengan santai misalnya ya, di jam-jam anak ya, di jam-jam tayang anak dan lain sebagainya, ada kalimat kasar, ada ketidaksenonohan, kemudian juga pengiklan-pengiklan juga. Untuk saat ini sayangnya lebih menyukai ya gitu ya untuk beriklan di media-media baru karena memang tidak ada pengawasannya, tidak ada aturannya gitu. Kalau saya sebagai ibu, sebagai orang tua akan sangat terganggu misalnya ya. Kalau di televisi kan ada beltnya tuh ya, ada beltnya, ada belt pagi, belt siang, belt malam ya untuk programnya. Kalau misalnya di media baru dia kan bisa nonton kapan aja. Nggak mesti misalnya ternyata si acara ini, podcast ini di jam segini, aku harus mantengin. Enggak, dia bisa dibawa kemana-mana. Dan bahayanya adalah tidak ada pengawasannya untuk anak-anak. Bisa diakses siapa saja berarti? Bisa diakses siapa aja. All in one hand. Ada misalnya, let's say katakanlah salah satu lah ya, platform digital gitu.
harganya cuma berapa sih? Dan saya katakan 149.000 bisa berlangganan. Ya. Tapi 149.000 bisa dibagi sama 5 orang. Dengan 30.000 itu bisa ditonton di gadget yang dipunyai. Ya. Anak sekarang mana ada yang nggak punya gadget, Betul. Mas? Gitu. Itu maka kenapa kami sangat concern negara harus hadir, harus ada yang mengawasi. Jadi sejauh ini belum ada ya mengawasi Belum ada. konten-konten negatif di Belum ada. platform digital Belum lain. ada. Oke. Nggak usah itu deh, kita tanya kantornya mereka ada di mana. Iya, iya. Nah, itu maka kenapa kami sangat menaruh harap revisi Undang-Undang 32 ini bisa dilanjutkan, tidak mandek, karena kepentingannya bukan buat apa-apa, untuk kepentingan masyarakat. Atau mungkin nanti ada undang-undang sendiri yang mengatur itu mungkin ya? Mungkin saja, itu tadi seperti saya sampaikan, ketika ranahnya pun bukan di KPI, Bukan di KPI. tapi harus ada yang mengawasi. Negara harus hadir di sana. Negara harus hadir di sana, gitu. Kita lebih jauh ke revisi undang-undang penyiaran nih, Mbak Evi, mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan publik ya, kegelisahan masyarakat juga. Ini kan yang menjadi dasar amanat nih terbentuknya KPI, Undang-Undang 32. Dan ditargetkan tuntas oleh DPR RI periode sekarang, revisi itu. Tapi ini jadi sorotan karena ada kritik publik menyebut revisi undang-undang ini disusun tidak partisipatif. Secara substansi ada masalah sensor berlebihan lah atas konten digital. Lalu kewenangan KPI katanya terlalu besar. Ya. Sampai indikasi ancaman terhadap hak sosial politik publik, kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Nah, kita mau bahas satu persatu nih, Mbak Evi. Yang pertama kan Ketua KPI pernah menyatakan bahwa revisi undang-undang ini perlu untuk mengatur definisi media baru, meliputi media digital dan media sosial. Apakah selama ini memang ada kegambangan nggak sih dari KPI dalam menjalankan kewenangannya terhadap jenis-jenis media baru ini? Sebetulnya mungkin bukan kegambangan, kami justru menerima keresahan dari masyarakat. Kegelisahan ya? Kegelisahan dari masyarakat gitu loh, Mas. Iya. Jadi banyak sekali gitu yang aduan-aduan ke KPI, bukannya kami tidak mau menindaklanjuti gitu. Itu yang disampaikan kemudian KPI ini kerjanya apa. Tapi kemudian aduan yang disampaikan masyarakat adalah di ranah yang belum menjadi kewenangan kami. Nggak bisa gitu kami bekerja kalau tidak berdasarkan aturan. Gitu. Banyak sekali aduan misalnya KPI wake up dong, ada nih di YouTube jam segini dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya ada yang mohon maaf nih gitu ngomongin perempuan terlalu berlebihan dan lain sebagainya, gambarnya juga tidak kemudian ya pokoknya tidak ada pengawasan lah. Tapi sadly ya YouTube itu belum masuk ke dalam ranahnya kita. Bukannya nggak peduli nih. Bukan nggak peduli, bukan KPI nggak mau kerja. Memang undang-undangnya itu belum mengatur bahwa memang Komisi Penyiaran Indonesia bisa melakukan pengawasan terhadap ranah digital. Tapi pengaduannya banyak ya? Banyak, Itu Mas. konten-konten yang ada di luar lembaga penyiaran. Banyak. Kalau misalnya dilihat IG-nya KPI gitu loh. Ngapain aja, KPI tidur, KPI mau ngapain nih, ternyata pengaduannya masalahnya aja. Itu program di luar lembaga penyiaran. Ternyata yang teman-teman harus tahu ya, yang kawan akurat harus tahu adalah memang kami juga sangat berharap itu memang ada pengawasannya gitu loh. Yuk, Undang-Undang 32-nya direvisi. Udah dari berapa puluh tahun itu ya, gitu. Jadi kegambangan sebetulnya enggak. Tapi memang karena tidak bisa menjangkau ke sana ya. Kegelisahan sudah ada ya. Banyak pengaduan masyarakat. Ya gitu. Mungkin jangan-jangan lebih banyak pengaduan tentang konten-konten di luar lembaga penyiaran. Itu. Justru itu. Jadi memang kenapa ya literasi harus terus dilakukan. Kami juga sebenarnya KPI juga harus lebih gercep lah istilahnya gitu ya. Harus berlari lah gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Kami juga memang harus lebih inovatif untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa teman-teman KPI bukannya nggak kepengen nih ya untuk bisa misalnya melakukan tindak lanjut dari aduan-aduan yang teman-teman kemudian berikan kepada kami. Tapi secara aturan memang ranahnya belum kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Itu maka kenapa kami sangat menaruh harap. Insya Allah ya kalau kemarin juga sangat luar biasa Bapak-Bapak Dewan ya. Komisi 1 atas inisiatif DPR juga kan revisi Undang-Undang 32 ini gitu. Bapak Ibu anggota yang kemudian terpilih untuk periode ini tetap melanjutkan revisi Undang-Undang Penyiaran ini gitu. Boleh di-spill nggak? Ada draftnya nggak sih yang KPI ketahui bahwa bagaimana nanti di undang-undang tersebut itu, di penggodokan revisi undang-undang itu, ada nggak memang ada pengaturan khusus terhadap konten-konten di luar lembaga penyiaran? Yang terakhir kan udah dibalik ya Mas ya gitu. Nah kami belum kemudian bisa untuk menginformasikan lagi karena memang masih digodok di balik kan pada saat kemarin itu gitu. Nah tapi sekali lagi
ketika pun misalnya itu tidak masuk ke ranahnya KPI, digitalisasi, ya tetap harus ada yang mengatur gitu. Nah, misalnya kemarin dikhawatirkan nih, KPI ini ngapain ya ngatur-ngatur konten kreator. Nah, kita aja justru akan bertanya, teman-teman dapat draftnya dari mana itu? KPI mau ngatur konten kreator gitu. Gitu, karena terus terang ya itu tadi Mas, karena kan memang masih digodok, terakhir itu posisinya adalah di balik gitu. Tapi karena ada riak-riak kecil ya, kemarin mungkin dari informasi yang tadi Mas sampaikan gitu ya. Akhirnya mandek. Nah, mandeknya revisi Undang-Undang 32 yang dirugikan siapa? Back to masyarakat dong. Artinya apa? Berseliwerannya konten-konten hoax misalnya ya, konten-konten negatif di media-media baru, tidak ada yang bisa melakukan pengawasan. Masih status quo nih, vacuum of pengawasan nih. Iya gitu, jadi ya. Oke, Mbak Epri, selanjutnya ini masalah partisipatif. Ini sensitif banget nih, jurnalis, masyarakat sipil, industri digital, ya kan, pelaku kesenian merasa tidak dilibatkan dalam proses revisi ini. Tapi KPI sendiri bagaimana tanggapannya? KPI sudah dilibatkannya seperti apa dan masyarakat sipil seperti apa terlibatnya selama ini? Kebetulan saya adalah komisioner yang memiliki background jurnalis. Saya 17 tahun di industri penyiaran, ya dari TV ke TV. Artinya apa? Yang teman-teman khawatirkan juga menjadi concern kami juga gitu ya. Memang sebetulnya butuh duduk bersama lebih banyak ya untuk membahas revisi undang-undang penyiaran ini. Mungkin ada pihak-pihak yang merasa belum dilibatkan, artinya ya intinya gini Mas. Rereongan ya kalau kata bahasa Sunda mah itu akan lebih oke ketika misalnya kita bersama-sama ngobrol misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kemarin itu kan ada yang merasa bahwa memang aspirasinya belum tertampung tuh misalnya di revisi Undang-Undang 32 tersebut. Tapi sebetulnya tidak usah khawatir karena masing-masing udah ada ranahnya. Ya, untuk pers sudah ada undang-undang pers, ya kan? Untuk penyiaran udah ada undang-undang penyiaran. Bahkan mungkin nanti kita nggak tahu, mungkin akan seperti Turki atau misalnya Singapura dan lain sebagainya ada undang-undang digitalisasi, kita nggak tahu. Tapi paling tidak negara hadir untuk melindungi masyarakat. Gitu, Mas. Nah, bagaimana dengan polemik yang sempat heboh sekali ini, Mbak, terkait larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi? Itu masuk dalam pasal revisi yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers menurut kelompok masyarakat sipil. Catatan KPI soal isu ini bagaimana sih? Ini kan baru beberapa waktu belakangan ya ramai. Ketika DPR periode lalu mau menghabisi masa tugas, muncul tuh isu. Terutama dari teman-teman komunitas pers, Dewan Pers, yang menyayangkan ada pasal yang mengatur larangan penayangan eksklusif itu, jurnalisme investigasi. Sebenarnya gimana meluruskan ini? Kemarin kan sempat heboh ya, bahwa memang itu adalah usulannya KPI katanya ya, demikian ya. Saya rasa tidak ya Mas ya, bahwa memang Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga dan daerah saya rasa semua sejalan ya, terkait dengan kebebasan pers ya. Tidak kemudian revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga diharapkan mengkungkung kebebasan pers. Karena terkait dengan jurnalistik investigatif itu juga sudah termaktub dalam draft di 2015 gitu. Nah, artinya sudah bahwa sejak 2015 ada di sudah situ. Ada di situ gitu ya. Mungkin ada beberapa 1 dan 2 yang ada perubahan dan lain sebagainya, tapi artinya memang itu tadi yang tadi saya sampaikan ya. Berbagai macam pihak memang harus duduk bersama untuk kemudian bisa mengambil jalan tengah. Agar jangan sampai ketika kemudian revisi undang-undangnya yang mandek itu kan yang merugikan gitu. Betul? Kalau mandeknya merugikan. Mandeknya merugikan. Artinya kalau dirasa ada satu dan lain hal yang misalnya tidak berkesesuaian, itu yang harus dibicarakan. Bukan kemudian undang-undangnya nggak direvisi. Kan gitu. Ini berarti bolanya di DPR dong ya, harusnya mengajak semua komponen untuk ngobrol nih ya. Sebetulnya kemarin juga sudah ada pelibatan, tapi mungkin harus lebih banyak lagi untuk dibicarakan kali ya. Bapak Ibu di Komisi 1 juga sudah sangat luar biasa melibatkan semua. Sudah dilibatkan pihak-pihak yang kemarin merasa berkeberatan juga sudah dilibatkan gitu. Jadi semoga sih kami juga menaruh harap ya di kepemimpinan Bapak Ibu anggota di Komisi 1 untuk saat ini juga tetap melanjutkan gitu. Jadi jangan sampai ini nggak masuk ke dalam prolegnas ya Mas, akhirnya kan back to zero nanti gitu. Kalau back to zero ya yang dirugikan bukan KPI. Teman-teman harus kemudian disadarkan bahwa memang yang dirugikan ini bukan kepentingannya KPI nih, revisi masyarakat ini gitu. Yang rugi, Bapak Ibu yang punya anak, misalnya Mas Aldi udah berkeluarga atau belum? Anaknya umur berapa? Umur 8 dan 9. 8 dan 9. Dikasih HP apa enggak?
Pasti, karena mereka belajarnya udah pakai handphone kan, harus Itu. pakai smartphone. Sekarang kan semua kan by smartphone, Iya. gitu ya. Bisa dengan gampang nggak buka YouTube, Pasti. gitu. Nah, yang dirugikan siapa ketika misalnya undang-undang itu tidak terjadi? Let's say katakanlah nggak ada yang ngawasinnya lah, misalnya kayak gitu. Yang dirugikan adalah kita, gitu. Sebagai masyarakat. Jadi bukan KPI yang ngebet nih mau melakukan pengawasan di sektor-sektor itu ya, di apa namanya? Kalau kami sebenarnya lebih kepada penguatan kelembagaan, melakukan memberi masukan kepada Bapak Ibu anggota dewan, iya, tapi lebih kepada teman-teman KPID, teman-teman di daerah, gitu ya. Teman-teman KPID ini untuk saat ini masih berada kewenangannya tuh di bawah Pemprov, gitu. Jadi dia bekerjanya di bawah Pemprov nih, pertanggungjawabannya ke Pemprov atau gimana? Jadi gini, kalau kami misalnya let's say dari pemilihan aja, dari kami kan dari pusat dari DPR. Ini kan dari Pemprov. Nanti kemudian juga anggarannya juga dari Pemprov. Artinya kan bagaimana willingness Pemprov gitu ya. Mungkin ada Pemprov yang merasa bahwa penyiaran penting nih gitu. Berarti kan mereka akan diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan diberikan anggaran yang cukup. Lantas bagaimana dengan kemudian Pemprov yang tidak merasa bahwa memang penyiaran adalah hal yang penting. Padahal misalnya kayak sekarang di Pilkada, pasti kan teman-teman KPI daerah yang lebih banyak ada di lokasi, misalnya demikian kan Mas. Ada sengketa pilkada misalnya. Misalnya ada peliputan ya, tidak kemudian memberikan ruang yang sama paslon-paslon misalnya demikian. Kemudian ada sengketa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan sebetulnya sangat penting keberadaan teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Gitu. Nah, itu memang kami memberikan rekomendasi. Gitu, bagaimana kemudian penguatan kelembagaan. Betul. Oke, satu lagi isu krusial yang miring-miring sedap ini. Mas Aldi deh senengnya yang miring-miring. Ini dari teman-teman di Dewan Pers menyebut setidaknya ada 3 masalah utama dalam revisi ini. Yang pertama memberikan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik itu kepada KPI. Wah. Yang kedua mengatur proses pembuatan penyajian produk jurnalistik menjadi kewenangan Dewan Pers itu, yang tadinya di mandat Undang-Undang Pers, itu diambil alih oleh KPI katanya. Ketiga, tidak memahami pers adalah rezim etik. KPI walau dinilai sebagai lembaga negara independen, tapi dipilih oleh DPR. Jadi kalau penyelesaian sengketa jurnalistik, mengambil proses pembuatan penyajian produk jurnalistik itu diambil oleh KPI, ini nggak akan independen lagi pers kita ke depan. Itu kegelisahan, isu yang berkembang. Bagaimana tanggapan? Saya mau tanya dulu Mas Aldi, itu draftnya yang dipakai yang mana? Nah ini kan ada berapa draft ini kalau nggak salah? 2023, terusnya ada Maret kemarin juga ada draft lagi yang muncul. Bahkan kami saja di KPI misalnya ya, belum berani untuk menyatakan hal tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya sudah sangat jelas tidak mungkin ada timpang tindih kewenangan. Karena jelas kalau teman-teman Dewan Pers kan lebih kepada jurnalistiknya. Iya, betul. Produk jurnalistik teman-teman yang ada di situ. Kalau kami lebih kepada apa? Ranah penyiarannya, tayangannya, kontennya gitu. Jadi pasti tidak akan mungkin ada timpang tindih kewenangan gitu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Masyarakat nggak usah khawatir bahwa memang seperti tadi saya sudah sampaikan, kami juga pada posisi tidak ingin memberangus kebebasan pers. Terkait dengan sengketa jurnalistik yang dimaksud itu juga harus kemudian difahami pengertiannya. Sengketa jurnalistik terkait apa? Terkait penyiaran. Misalnya, itu baru masuk kepada ranahnya KPI. Misalnya gini Mas, kemarin nih ada Pilpres, kemudian ada tayangan satu paslon, ya. Kemudian TVA ternyata hanya memberitakan paslon itu saja, disengketakan sama paslon yang lain, ya. Itu bisa kemudian dilaporkan ke KPI, tapi bukan kepada sengketa jurnalistik yang terkait dengan peliputan. Teman-teman jurnalis yang terlibat di dalamnya. Let's say katakanlah ada jurnalis yang pada saat peliputan misalnya mendapat kekerasan. Tentu saja itu ranahnya bukan ke KPI, Mas. Gitu. Itu harus diinformasikan juga tuh, info demikian. Biar nggak jadi salah kaprah, kesannya KPI mau ngambil kewenangan semua. Gitu. Jadi menyangkut sengketa pemberitaan, misalnya ada narasumber yang merasa pencemaran nama baik, itu tetap di Dewan Pers berjalannya atau KPI bisa juga ada. Jadi yang tadi saya sampaikan kan ada undang-undang pers, kemudian ada undang-undang penyiaran. Kalau KPI ranahnya kepada kemudian program siaran,
program dan konten siaran gitu. Kalau terkait kemudian yang sudah pelaku tayang, jurnalistik atau misalnya pelaku jurnalis atau misalnya apa gitu ya, sengketa jurnalistik atau misalnya yang terkait dengan peliputan dan apa, tentu bukan ranahnya KPI itu gitu sih Mas. Jadi don't worry, tidak akan mungkin ada timpang tindih kewenangan karena masing-masing udah ada undang-undangnya gitu. Masing-masing udah ada aturannya gitu. Oke, kita lanjut ke isu yang lain nih, Mbak Evi. Mbak Evi kan Anda punya rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak anak dan perempuan dalam mendapatkan konten siaran yang ramah, berpihak dan mendidik gitu ya. Apa yang menjadi pendorong Anda sangat peduli pada isu ini? Gini Mas, saya adalah seorang ibu. Ibu dari 2 anak laki-laki yang sangat luar biasa. Kemudian saya juga sempat menjadi anak-anak. Kita nggak pernah sadar bahwa memang ternyata anak-anak juga punya hak untuk mendapatkan informasi. Itu sebenarnya mungkin orang tua zaman sekarang juga biasanya gini. Yang saya temui ketika saya melakukan kegiatan ada program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa adalah kita berharapnya orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Ini biasanya kebalik Mas, masih ada anak-anak yang nemenin ibunya nonton sinetron, ketukar, benar nggak? Coba deh. Anak-anak mendampingi orang tua. Nah, coba deh kawan akurat nyadar nggak tuh kalau misalnya kayak iya banget nih, misalnya kayak gitu, iya kan? Misalnya Mas lagi kerja misalnya ya, Mas lagi kerja, anak-anaknya nonton TV sendiri, nggak didampingin. Nah, itu kemudian menjadi kekhawatiran saya gitu. Karena saya sangat concern terhadap anak secara mentally. Karena ternyata tontonan juga bisa membentuk mental anak loh, jangan salah. Kartun itu belum semuanya ramah anak Mas. Coba aja. Penggemar kartun, kemarin lah anak saya umur 16 tahun, nonton konser apa? Konser kartun dong. Ada kartun bikin konser di ASBSD. Bayangkan. Iya. Ya kan? Oke. Gitu. Jadi kartun itu belum tentu ramah anak. Betul. Gitu. Anak saya 16 tahun udah hampir mau dewasa dong, hampir 17 tahun. Artinya ada kartun-kartun misalnya yang justru harus ada pengawasan terhadap anak-anak. Nah itu maka kenapa saya sangat concern. Dan terhadap perempuan. Biasanya perempuan itu selalu dijadikan apa Mas? Ya, objek. Ya. Untuk saat ini misalnya tokoh antagonis banyakannya apa? Perempuan. Perempuan tuh selalu diidentikan dengan apa? Marah-marah misalnya. Tapi kita selama encourage teman-teman lembaga penyiaran bahwa memang tolong jadikan teman-teman perempuan misalnya sebagai subjek gitu. Artinya dia bisa berdaya, kemudian juga tidak selalu menjadi sosok yang lemah misalnya demikian gitu. Nah, itu yang selalu kita gaungkan nih sama masyarakat. Ketika kita langsung Mas ya ke masyarakat gitu, banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu. Seneng deh saya kalau ketemu sama ibu-ibu. Bu, katanya gitu. Itu tadi, saya tuh khawatir loh sama tayangan sekarang gitu. TV itu katanya nggak menarik. Jadi anak-anak tuh sekarang berpindahnya ke sosial media. Pengennya ikutan joget-joget yang siram-siram air dapat uang. Tuh, ikutan nggak Mas Aldi joget-joget siram-siram air dapat uang? Teman-teman akurat ikutan nggak misalnya kayak gitu? Atau sekarang ya menyisip lah di media-media baru tersebut terkait apa? Judi online. Game misalnya, tapi kan itu ranahnya belum ke kami ya Mas. Itu yang bikin saya sedih. Nah untuk saat ini memang yang bisa saya lakukan adalah mengencourage keluarga untuk lebih peduli bahwa memberikan pemahaman tontonan seperti apa yang layak dikonsumsi oleh anak-anak. Dan mengencourage teman-teman lembaga penyiaran untuk bisa memproduksi program tayangan ya lebih ramah anak dan lebih ramah perempuan. Bikin program anak itu mahal loh Mas. Saya pernah ada di stasiun televisi yang membuat program anak dan nggak mudah. Mau nggak mau untuk sekarang teman-teman lembaga penyiaran itu standarnya masih share rating Nielsen. Nah biasanya program anak kecuali ya yang udah besar banget nih salah satu stasiun televisi lah yang lagu apa tuh? Mungkin tahu ya. Si bocah petualang. Nah kalau itu mungkin karena dia udah established tuh gitu. Nah tapi kemudian memproduksi program-program anak itu ternyata nggak mudah Mas. Pangsa pasarnya belum begitu banyak, pengiklan juga nggak ngelirik ini sebagai sesuatu yang
seksi gitu. Tapi ada tanggung jawab di situ. Tapi nah bahkan ketika menghasilkan produk jurnalistik pun sebetulnya di situ ada hak anak. Jangan pikir anak-anak nggak tertarik dengan siaran-siaran jurnalistik loh. Justru kemarin misalnya salah satunya adalah mungkin sempat teman-teman juga tahu anak amit-amit nauzubillah min dzalik ya temannya demi menjual organ. Oh iya. Betul. Lagi rame. Ya, berapa waktu yang lalu. Betul. Karena tontonan Mas, gitu. Jadi hak anak itu mendapatkan informasi yang layak dan tepat dengan usianya. Tugasnya siapa dong kalau bukan tugas orang tua? Gitu. Jadi ya itu yang selalu saya kemukakan lah ketika ngobrol sama masyarakat melalui gerakan literasi 1 juta pemirsa, atau kita juga punya program IKVS TV, jadi indeks kualitas tayangan televisi, biar apa? Biar teman-teman lembaga penyiaran juga bisa ini loh ternyata yang sesuai dengan kualitasnya program-program yang seperti ini. Itu bekerja sama dengan sejauh pemantauan Mbak Evi sendiri, teman-teman lembaga penyiaran sudah sejauh mana sih kesadarannya tentang konten-konten yang ramah anak, peduli pada perempuan, berpihak pada kepentingan perempuan itu sudah sejauh mana? Udah masih banyak nggak sih kasus-kasus yang dimana program-programnya kok ini berbahaya ya buat anak-anak gitu? Nah, kalau dari hasil survei KPI yang dimiliki KPI memang yang masih mendapatkan concern dari kami adalah terkait infotainment. Gitu, infotainment dan sinetron. Nah, kadang mungkin di situ kan ada soal privacy yang diumbar, ya. Meskipun yang dibicarakan misalnya 2 orang dewasa, tapi kadang menyangkut anak-anaknya juga tuh Mas di situ, gitu ya. Nah, ada salah satu kasus kami pernah misalnya memberikan teguran ya, ketika ada proses perceraian, ya. Ini juga kami berharap teman-teman lembaga penyiaran juga sekarang nih ada tren mengambil dari media sosial. Nah, sebenarnya kan harusnya kan kita berharapnya kan tidak demikian ya artinya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih jadi jurnalis, apa-apa tuh harus diliput sendiri. Di lapangan gitu loh. Nah, ini karena misalnya mencuplik dari akun ya, media sosialnya selebriti A, kemudian ada di situlah perkataan dari sang ayah ke anaknya yang nggak filter sama teman-teman lembaga penyiaran, main siarin aja tuh. Atau misalnya beranteman anak sama ibu gitu. Disiarkan aja tuh. Nah, itu pasti akan mendapat teguran dari kami gitu. Kami akan mengingatkan, tolong jangan kemudian hal seperti ini bisa tersaji di program yang teman-teman pangku. Itu semua ada di apa? P3SPS. Ada semua di situ. Ada semua di situ. Sudah diatur oleh terkait privacy, terkait kemudian anak, terkait perempuan, kekerasan, kemudian bahkan ya kami pun di P3SPS ada terkait dengan jurnalistik investigatif juga Mas, gitu. Jadi kalau disampaikan kami tidak mendukung jurnalistik investigatif misalnya, sangat tidak gitu, karena di P3SPS yang dibentuk sejak ada undang-undang penyiaran pun sudah masuk gitu ke dalamnya gitu. Terakhir Mbak Evi. Udah terakhir nggak berasa ya, luar biasa lah. Apa harapan Anda kepada dunia penyiaran dan peran pemerintahan baru ini yang baru terbentuk untuk membuat penyiaran nasional kita makin sehat dan produktif? Penyiaran ini seperti tadi saya sudah sampaikan, pers itu kan pilar keempat bangsa ya, gitu. Artinya informasi yang didapatkan masyarakat juga dari penyiaran tentunya gitu ya. Kami berharap ruang-ruang yang dirasa belum ada pengawasannya harus disegerakan ada pengawasannya Mas gitu ya. Definisi penyiaran juga memang harus diperbaiki nih karena saat ini undang-undang penyiaran belum bisa mengakomodir ya, artinya perkembangan penyiarannya ya untuk saat ini gitu. Itu juga harus dibutuhkan concern dari semua pihak gitu, harus hadir di situ. Dan berharapnya ya dunia penyiaran Indonesia ke depannya ya tentu lebih baik. Sekarang Mas, teman-teman lembaga penyiaran ini sudah di masa senjanya katanya. Tapi kita tidak berharap demikian gitu loh. Karena tetap yang seperti tadi kita berharap bahwa memang teman-teman lembaga penyiaran ini menjadi media verifikator bagi masyarakat gitu. Dia mengkurasi informasi gitu ya. Demikian halnya sebenarnya teman-teman yang dilakukan teman-teman di sini juga kan akurat.co juga kan sebenarnya mensiarkan. Siar itu apa sih artinya? Memberikan informasi kan, memberitakan gitu. Nah, ketika misalnya nanti ada aturan gitu ya, teman-teman kan selama ini masih kepada izinnya dari Kominfo ya, Komdiji ya sekarang ya gitu ya. Kemudian dengan Dewan Pers gitu.
misalnya nanti juga ada aturannya pun, tentu saja kan itu akan semakin membuat teman-teman merasa bahwa justru lebih tenang nih teman-teman. Artinya dilindungi juga loh, gitu. Secara hak ya dari teman-teman lembaga ini juga kan secara haknya akan dilindungi gitu. Kalau untuk saat ini misalnya equal flying field-nya tidak ada, gitu. Ketika misalnya yang di sana bisa mengiklan dengan sangat vulgar, ya kan? Di media-media baru gitu ya, teman-teman lembaga penyiaran yang sekarang tuh ya itu sangat rigid tuh Mas. Misalnya kayak rokok tidak boleh di jam anak, harus lebih dari jam 10. Sementara di YouTube ketika melakukan podcast misalnya santai misalnya. Nah itu sih. Ya kami juga tidak memungkiri masih banyak yang harus diperbaiki dari Komisi Penyiaran Indonesia, dari kerja-kerja kami, kemudian juga dari mungkin kami juga harus lebih banyak ketemu ya sama teman-teman ya, sama masyarakat gitu, agar lebih kenal. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Ketika disampaikan KPI tugasnya apa, kerjanya apa, biar teman-teman masyarakat juga tahu nih, kita nggak cuma diem aja, nggak cuma duduk manis assalamualaikum karena dipilih misalnya oleh anggota dewan, tapi kami juga melakukan kerja-kerja gitu. Nah, itu mungkin ya Mas ya. Nah, terima kasih banyak hari ini justru dibahas soal revisi Undang-Undang 32 agar dan peran KPI juga ya lebih mengenal masyarakat jadinya. Sebetulnya kepentingannya lebih kepada undang-undang itu memang harus direvisi untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan lembaga manapun, tapi untuk kepentingan masyarakat gitu. Mbak Evri, terima kasih banyak atas waktunya, banyak banget insight baru yang kita dapatkan. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan, semoga perbincangan ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akuratok, kena tuh barang. Kena banget.